Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arvin Kamal dari kelompok 5 mata kuliah Legal Drafting dari kelas HKI 5E. Di sini kami yang berjumlah 5 orang termasuk saya sendiri ingin menyampaikan sebuah opini kami dalam membahas sebuah isu perubahan syarat minimum usia antara calon presiden dan calon wakil presiden atau capres dan cawapres. Nah, kita ini dapat mengkaji sebuah peraturan perundang-undangan yang ada dan serta bisa menggambarkan sebuah fakta-fakta yang relevan dalam konteks hukum. Kita mengkerucut pada pendekatan secara normatif terlebih dahulu dan pendekatan deskriptif. Nah, pendekatan normatif ini pada perubahan syarat minimum usia calon presiden dan wakil presiden atau usia capres dan cawapres, kita ini harus melihat kerangkanya terlebih dahulu pada kerangka konstitusi dan perundang-undangan yang telah berlaku. Nah, misalnya pada pasal 6 Undang-Undang 1945 itu mengatur persyaratan menjadi presiden dan wakil presiden. Dan perubahan terhadap persyaratan tersebut itu harus melalui sebuah proses amandemen. Jadi tidak bisa apabila tidak melalui proses amandemen. Seperti itu. Kemudian setiap perubahan ini pada peraturan ini tuh harus sejalan pada prinsip-prinsip negara hukum. Tidak bisa belajar jalan dengan prinsip negara hukum nanti menyalahi prinsip-prinsip pada negara hukum tersebut. Jadi harus sesuai pada prinsip negara hukum tersebut yang berlaku dan termasuk kepastian hukum dan persamaan di depan hukum, seperti itu. Jadi prosesnya amandemennya itu seperti itu nanti. Nah, selanjutnya adalah secara deskriptif kita bisa melihat bagaimana persyaratan usia minimum untuk calon presiden dan juga calon presiden di berbagai negara. Nah, di sebagian besar negara menetapkan usia minimum sebagai mekanisme untuk menjamin bahwasannya calon presiden dan juga calon wakil presiden ini memiliki kematangan, kemudian pengalaman dan juga kedewasaan yang memadai untuk memegang jabatan tertinggi di sebuah negara. Nah, selain itu, faktor sosial politik itu juga berpengaruh, seperti misalnya adalah tren pemimpin muda di dunia yang mungkin mendorong perubahan ini. Tapi di sisi lain, seperti kelompok masyarakat yang lebih konservatif itu mungkin berpendapat bahwa pengalaman yang panjang itu lebih penting daripada hanya sekedar usia. Nah, kemudian perubahan batas minimal atau minimum usia calon presiden dan juga calon wakil presiden ini merupakan isu yang sangat mendapatkan perhatian dari publik dan juga legislatif ya. Mengapa? Karena sebelumnya batas minimal usia untuk calon presiden dan juga calon wakil presiden ini yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang Pemilu biasanya ditetapkan pada usia 35 tahun. Nah, kemudian apa motivasi yang mendasari perubahan ini? Yang pertama ada motivasi politik, yaitu mendorong generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Kemudian adalah merupakan inovasi dan ide baru, yang mana menghadirkan perspektif baru yang relevan dengan tantangan zaman. Nah, kemudian adanya proses legislasi, yang mana dalam perubahan ini memerlukan proses legislasi yang melibatkan perwakilan rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Rakyat maksud saya. Nah, kemudian memungkinkan juga amandemen konstitusi, yang mana proses ini seringkali melibatkan perdebatan yang panjang di antara para kaum elit. Nah, kemudian selanjutnya ada juga dampak potensial yang terjadi dalam perubahan batas minimum usia calon presiden dan juga wakil presiden, yang mana pertama ada keberagaman pemimpin,
dengan menurunkan batas usia. Nah, ini memungkinkan munculnya calon-calon baru dari latar belakang yang beragam tentunya. Kemudian adalah kritik terhadap kualitas kepemimpinan. Nah, di sebagian masyarakat itu ada kekhawatiran bahwa pemimpin muda mungkin kurang memiliki pengalaman yang diperlukan untuk posisi tersebut. Gitu. Analisis perubahan usia minimum mendapat ditinjau dari berbagai perspektif seperti keadilan dan representasi. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan aspek hukum, sosial, politik, ekonomi, batasan, serta kritik yang mungkin muncul terhadap perubahan ini. Yang pertama, aspek hukum. Dasar hukumnya, perubahan usia minimum biasanya melibatkan amandemen konstitusi atau undang-undang yang mengatur pemilihan umum. Setiap perubahan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh sistem hukum di negara tersebut. Dalam beberapa kasus, perubahan ini mungkin memerlukan persetujuan parlemen atau referendum. B. Kepatuhan terhadap prinsip demokrasi. Penetapan usia minimum harus mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan merata, memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Usia minimum juga harus mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan individu untuk membuat keputusan yang informatif dan hak asasi untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. C. Konsistensi dengan perjanjian internasional. Perubahan usia minimum harus mematuhi perjanjian internasional yang mengatur hak politik dan sipil, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang memastikan bahwa warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi. Yang kedua yaitu aspek sosial. Dalam aspek sosial memuat 2 poin, yaitu kelayakan usia dan representasi generasi muda. Dalam kelayakan usia, konteks sosial penentuan usia minimum untuk memimpin negara tidak hanya berkaitan dengan angka usia, tetapi juga berkaitan dengan tingkat kedewasaan, kemampuan berpikir kritis, dan pengalaman hidup yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk membuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab. Kemudian representasi generasi muda, dengan menurunkan usia minimum untuk jabatan kepemimpinan, generasi muda akan memiliki peluang lebih besar untuk terlibat aktif dalam proses politik. Ini bisa membawa perspektif baru yang lebih segar dan relevan dengan kebutuhan serta harapan masyarakat modern. Partisipasi politik generasi muda juga bisa berkontribusi pada representasi isu-isu yang lebih spesifik terhadap kepentingan mereka, seperti lingkungan, teknologi, dan inovasi sosial. Keterlibatan ini dapat menciptakan keseimbangan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan yang mencerminkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu aspek politik. Aspek politik memuat dinamika politik dan kualitas kepemimpinan. Dinamika politik, penurunan usia minimum bagi calon pemimpin dapat menciptakan lanskap politik yang lebih dinamis. Dengan adanya calon-calon yang lebih muda, partai politik mungkin akan terdorong untuk merangkul strategi baru yang lebih inklusif terhadap suara generasi muda dan memanfaatkan inovasi serta pendekatan modern dalam kampanye politik. Kemudian, kualitas kepemimpinan. Argumen bahwa usia tidak selalu sebanding dengan pengalaman dan kemampuan memimpin adalah salah satu isu utama dalam diskusi ini. Banyak contoh pemimpin muda di dunia yang terbukti memiliki kemampuan memimpin yang baik meskipun usianya relatif muda, seperti dalam kasus beberapa Perdana Menteri dan Presiden di negara-negara tertentu. Sebaliknya, ada juga contoh di mana usia yang lebih tua tidak selalu menjamin efektivitas kepemimpinan. Oleh karena itu, fokus utama seharusnya tidak hanya pada usia, tetapi pada kualitas kepemimpinan yang meliputi visi, kompetensi, serta kemampuan berkomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan nomor 4, yaitu aspek ekonomi. Stabilitas ekonomi. Calon yang lebih muda mungkin membawa perspektif baru tentang kebijakan ekonomi, namun pengalaman dalam pengelolaan ekonomi juga penting. Selanjutnya nomor 5, batasan dan kritik. Pentingnya pengalaman
kritikus mungkin berargumen bahwa usia yang lebih rendah bisa mengorbankan kualitas dan pengalaman yang diperlukan untuk posisi tersebut. Implikasi sosial. Perubahan ini bisa menimbulkan ketidakpuasan di kalangan segmen masyarakat yang lebih tua yang merasa terpinggirkan. Jadi kesimpulannya, perubahan syarat minimum usia capres dan cawapres harus dipertimbangkan secara komprehensif